dia masih merah, tapi udah di cross up oleh MA, bisa saja. Nah itu nggak ambil posisi, jadi harus dari merah berwarna biru baru cross up, ya kan? Atau gimana nih? Kan itu detail Pak. Dari merah ke biru lalu cross up gitu, by. Dari biru dari biru ke merah lalu cross down, nah, itu bisa. Yang ada nih, yang sudah ada seperti itu. Kalau ini mau dimodifikasi, atau ini sudah dibiarkan di bawah, tambah lagi kondisinya crossover, bisa lagi juga, lebih mudah lagi. Yang ini nggak usah diedit, time frame, iya, hanya ditambahkan crossovernya. Ya pas crossover, disitulah. Kondisinya sudah valid nih. Supertrend H1 hijau, Supertrend M15 hijau, MA5 lebih besar daripada MA14, lalu menunggu crossover MA5 mengcross Supertrend, bisa jadi apa? 4 kondisi, mudah. Kalau ini mau jadi diedit, bisa nih Pak, tambahan apa? Yang Bapak pahami ini nih, nah, ini sudah ada, tinggal saya masukin aja tambahan filter crossover, bisa. Gimana Pak? Boleh. Ini dia nggak terlalu agresif Pak, ini untuk menghindari. Itu dia, kenapa setway? Ya karena dia berubah-ubah, jadi akhirnya terpancing, dia terkunci banyak ini dengan adanya batunya 2 time frame. Setahu saya, kadang di time frame H1 dia masih warna merah, M15 sudah warna hijau, gitu. Nggak sinkron. Nah itulah terjadinya menurut saya. Kalau tren satu arah pasti. Kalau trending atau setelah breakout, dia sudah setelah breakout, pasti kalau MA-nya apa H1-nya hijau, pasti M15-nya hijau juga. Kalau dia merah, biarin aja, nunggu dia hijau lagi. Gitu. Follow trend. Kalau mau murni follow trend, ya mau nggak mau, H1 harus sudah membimbing tren. Karena H1 tidak terlalu agresif, dia menunggu biasanya sih kalau trending itu bisa rubah kok M30, H1, H4 terserah, bisa dirubah di parameternya. Jadi menurut saya strategi yang sudah ada ini ditambahkan saja yang crossovernya. Ya Pak ya. Ini ada 3 kondisi nih ya, yang saat ini sudah ada kalau saya lihat. Kondisi B adalah Supertrend H1 warna hijau, Supertrend M15 atau saat ini warna hijau, MA lebih besar daripada fast MA lebih besar daripada slow MA, dan plus tambah lagi ketika crossover. Nah, kalau selnya sama juga sebaliknya, H1 merah, M15 merah, MA fast lebih kecil daripada MA slow, tambah lagi cross down, bisa. Nah, ini bisa nih, ini gampang nih, tinggal nambah cross up, cross down, gampang. Oke, untuk yang ini pasti habis, dia akan nunggu crossover Pak. Jadi begini, posisinya adalah apa nama istilahnya ya? Dia harus pas, valid, harus terjadi dulu. Artinya terjadi dulu atau bersamaan bisa. Tapi intinya menunggu pas crossovernya, pas cross. Nah itu bagus. Bisa katakan dia dibilang lambat tidak, dibilang agresif tidak, dia lebih apa ya? Lebih stabil menurut saya. Boleh. Ya. Oke, berarti deal yang pertama saya menambahkan tambahan lagi crossover-nya. Nah, ini kalau saya kategorikan Pak, dia tidak agresif tapi dia rajin ini. Satu hari ada ambil posisi dia. Tapi istilahnya ada robot di apa istilahnya kalau bercandaan kami itu robot di drag di cat langsung ambil posisi, istilahnya pel nempel metu ya kan. Ya kan? Belum analisa itu di drag langsung open. Nah itu aduh, gimana sih gitu loh. Masa dia nggak menganalisa, cek dulu gitu loh. Maksudnya, aduh, janganlah, serem lah gitu loh. Tapi menurut saya kalau dengan pola ini, jadi ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi yang menurut saya cukup smart. Ya, jadi 4, saya tambahkan 1 lagi. Anggaplah ini sebagai major strategi Bapak. Ini mah gampang. Yang kedua nih. Nah, yang kedua ini breakout, ya, yang seperti tadi itu tambahan breakout. Oke,
Lalu yang ketiga, mixing. Kalau mixing ini cuma hanya menggabungkan saja. Mixing. Yang keempat adalah pass. Jadi dua strategi harus terpas. Jadi kalau yang strategi itu sebenarnya ada dua, Pak. Hanya mixingnya itu sama cara dia menghitungnya bisa juga itu gampang. Istilahnya hanya dua strategi ini, yang satu crossover, yang satu breakout. Apakah Bapak bisa pilih hanya mau pakai yang crossover bisa, mau ganti ke yang hanya breakout bisa, mau ganti ke yang mixing bisa, mau ganti ke yang pas satu persatu step, istilahnya step yang strategi breakout terlampaui, baru yang strategi cross up terlampaui, baru dapat posisi dilihat. Nah, bisa ada 4, Bapak bisa berubah. Harusnya itu menjadi peluang apa ya paling mudah. Jadi istilahnya Bapak juga happy ya, kami juga bisa mengakomodir probability ke depannya segitu sih Pak. Nggak ada masalah. Makanya kenapa kami menuju sebenarnya apa yang akan gambarannya seperti apa. Karena kalau mau bilang programming nggak terlalu sulit gitu. Kami yang sulit menginterpretasikan. Gitu. Nggak bisa baca pikiran ya Pak ya? Itu dia kan gimana karena robot harus dirumuskan gitu Pak, dikonversi gitu dari sebuah analogi apa logik ke dalam sebuah apa gitu rumusan matematik ya kan. Ya itu kan butuh interpretasi, bisa aja nggak sesuai dengan keinginan klien. Nah, menurut saya sih mungkin udah mengakomodir nih yang strategi menurut saya sih ya, nggak tahu juga nih Pak. Ini kan dari saya nih. Yang pertama adalah saya ulang lagi, super trend di H1, anggaplah H1 Bapak bisa rubah berwarna hijau. Super trend yang saat ini berwarna hijau, lalu MA yang cepat atau MA5 lebih besar daripada MA14, anggaplah Bapak bisa rubah juga MA-nya di parameter. Lalu tunggu cross up. Nah, cross up-nya ini ya dari MA yang fast Pak ya. Dari parameter MA fast, anggaplah MA5, cross up di super trend yang saat itu di M15. Bapak bisa lihat nanti. Nah, dia akan ambil posisi, harus confirm semua. Setelah confirm, cross up, dia akan melakukan sebuah aksi beli dan sebaliknya. Itu yang pertama. Apakah ada perubahan, Pak? Yang utama dulu, Pak. Nah, kalau itu, saya menambahkan cross up-nya. Oke, menurut saya strategi ini udah kami sudah tahu, sudah ada apanya, gambarannya, tidak terlalu sulit. Jadi jelas, kalau udah jelas begini, enak. Kita tinggal cuma hanya menambahkan sedikit modif yang pertama, kedua menambahkan strategi breakout, yang ketiga menambah mixingnya, yang keempat pasnya. Jadi Bapak tinggal bisa pilih, select apa ya, Bapak bisa pilih. Gitu, seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini, tutorial ada pasti setelah final, artinya sudah fix, klien sudah tahu gambar apa yang diterima, kami bisa buat video tutorialnya ya kurang lebih 15 menit lah. Artinya khusus ke strategi yang ada. Nah, kalau yang money management yang lebih panjang ya kita bahas juga, namun lebih yang panjang di video tutorial Master Trader Pak. Sama dia. Ya. Sama. Saya udah pernah lihat. Iya. Itu nggak ada beda. Bapak udah pahami money management di Master Trader, ya nggak ada bedanya karena kita hal-hal yang bersifat fitur non strategi itu nggak akan berubah, nggak mungkin berubah-ubah lah. Stop loss berubah namanya nggak mungkin lah. Fix lah penamaannya, logiknya sama. Itu Bapak bisa dalamin lagi nanti di tutorial yang Master Trader. Nah, di sini memang ada bonus MACD ya. Kenapa kita kasih bonus MACD? MACD itu reversal divergen ya, artinya terjadi sebuah istilahnya apa ya? Pembalikan arah dengan pola MACD. Ketika melebar ya kan, berapa derajat lebarnya dia balik, sel jual di atas, belum di bawah. Intinya apa istilahnya ya? Gunung dan lembah lah. Ya, terjadinya itu MACD bisa digunakan ya. Bisa digunakan. Nanti tutorial itu ada di dalam fokus ke strategi ya. Tutorial kami buat besok adalah gimana Bapak merubah strategi. Saya mau pilih MACD, gimana logiknya. Nah, itu ya. Kalau untuk manajemen biar lebih efektif, Bapak nanti bisa tonton Pak ya. Kita fokus nanti di strateginya. Nah, kenapa milih MA? Fast super trend. Nah, saya terangkan apa rules-nya. Nanti saya terangkan di chat, saya buka begini. Nah, itu gampang. Seperti itu.
kurang lebih gambarannya adalah fokus ke strategi, karena itu memang itulah yang kita build. Kalau yang fitur-fitur yang lain-lainnya udah jalan, sudah ada dia. Oke ya, kayak trailing stop, trailing stop, itu udah ada close signal, reversal, itu udah ada juga. Oke, di sini pertanyaannya, apakah nanti saya dapat tutorialnya? Iya, pasti, ya, khususnya untuk yang strateginya. Dengan pakai MACD, nah ada dalam tutorialnya, kenapa MACD? Time frame berapa? Saya backtesting, ada. Ya, ini sudah ada. Ya, ini nanti diterangkan nih Pak, kenapa MACD buy dan sell? Misalnya Bapak ingin, saya mau coba strategi bonus, ya bisa aja gitu kan. Siapa tahu yang bonus lumayan gitu, karena tuning sampai bagus itu gak gampang gitu Pak. Punya Bapak bagus, seperti itu bagus. Lepasin itu kalau sampai optimalisasinya ya. Iya, pasti Bapak nanti kan, saya lebih suka MACD ini bisa aja. Nanti kita kasih tambahan alternatif buat ya oprek-oprek lah. Ya, ke yang berikutnya. Lotnya mau disetting fix ya, bisa. Bapak bisa fix. Nah, di money management itu kalau kita lihat money management itu ada ada fix. Nah, kalau fix ini ya Bapak nggak berubah-ubah, dia mau berkurang mau bertambah nggak berubah. Nyetingnya ada di bagian initial lot. Ya. Di bagian initial lot itu kalau fix, Bapak pilih money management modenya fix. Maka robot tidak akan merubah lot, namun akan membaca initial lot yang ditulis. Nah, anggaplah di dalam initial lot ini 0,1. Nah, udah di 0,1 aja fix aja deh. Ya. Nah, seperti itu tergantung strateginya mau apa dia. Lalu kalau yang balance ini kayak money management dinamis. Min risk juga dari min risk dibagi 100 dikali balance dibagi 1000. Namun nggak dibagi 1000 dia. Dibandingkan dengan tick value misalnya begini. Di broker lokal 0,1 lotnya. Per pipnya berarti 1 pipnya $1. Ya, tapi di broker luar ada broker lain yang mungkin broker lain 0,1-nya itu bukan $1 tapi $0,1. Maka mau nggak mau di broker itu 1 lot biar sama lotnya besar namun perubahan per ticknya seimbang. Nah, itu kalau yang balance. Nah, balance dia lebih dinamis, bisa menyesuaikan dengan tick value dari broker-broker. Intinya dengan yang sama. Kalau balance tetap hitungan di min risk Pak ya. Min risk itu min risk 3 misalnya. 3/100 kali balance dibagi 1000 itu rumusannya. Baik itu yang intinya kalau balance dan ini ya yang balance tetap ngitung lot awal dari min risk. Min risk ini adalah yang cara hitungnya. Nah, biasa defaultnya adalah apa? Defaultnya adalah dinamis Pak ya. Dynamic. Ya, dinamis. Dinamik itu rumusnya dari mana? Min risk persen. Anggaplah min risk persennya 3, artinya 3%. 3/100 kali balance dibagi 1000, itulah lotnya. Nah, robot secara otomatis akan menyesuaikan minimum lot dari broker. Misalnya, lot minimum 0,1, tapi hasil hitungan itu adalah 0,03. Maka robot akan otomatis akan taruh di minimum lot. Tidak akan error dia, Pak. Dinamis menempatkan. Karena kalau tidak dinamis, dia error, dia invalid volume. Nah, itu error juga nggak trading. Kita udah modern, udah lebih dinamis lah istilahnya, lebih fleksibel ya. Seperti itu, mungkin nanti diterangkan lagi. Nah, di sini ada juga fixed ratio. Rasionya fix, misalnya, nah ini dia. Kalau fixed ratio ini di bagian initial lot. Anggaplah initial lot-nya 0,1, Pak ya. Bapak sudah pilih mode ke fixed ratio. Initial lot-nya 0,1. Nah, di bagian lot step increment. Bapak ingin misalnya anggaplah setiap profit, setiap penambahan $1.000, ya, anggaplah ya, lot step increment ada Pak ya, anggaplah, ya. Nah ini, kalau Bapak pilih mode yang fixed ratio, biasanya ini orang ingin semi apa ya, dia ingin naik lotnya namun setelah, kalau dinamis kan langsung saat itu kan Pak, naik balance dan naik lotnya kan,
terlalu agresif dan dia ingin nabung lah, nabung apa namanya, nggak apa ya, dia ingin naik tapi dengan pola ada aturannya, fix ratio, ratio dibikin fix per profit 1.000, per penambahan $1.000 profit, maka lot berikutnya anggap lagi nih, Bapak modalnya 1.000 ya kan, 1.000 dimulai 0,1 ya, 0,1. Nah, nanti setelah Bapak 2.000, setelah profit 2.000, setelah balance jadi 2.000, baru dia naik 0,2 ya kan? Bisa seperti itu. Atau misalnya per $3.000 naik 0,1. Jadi setelah anggaplah Bapak uangnya 1.000, settingnya fixed ratio, incrementnya $3.000. Jadi ketika profit $3.000 atau setelah balance 4.000 baru naik dari 0,1 jadi 0,2, bisa sih. Apa istilahnya yang nggak terlalu agresif, dia nggak statik tapi juga nambah. Itu dia fixed ratio. Kalau lalu berikutnya dynamic ya, dynamic rumusnya gampang, min risk dibagi 100 kali balance dibagi 1.000 gitu yang dinamik. Lalu berikutnya adalah martingale, di atasnya martingale. Martingale ini gini, kalau loss di doubling ya. Loss di doubling. Nah, pengertian loss gini Pak, closing order, bukan posisi ya, bukan posisi yang open posisi mengalami floating loss, tidak. Money management di sini gini, Bapak anggaplah tradingnya satu posisi. Karena martingale itu tidak harus banyak posisi sebut martingale, tidak, itu ya. Doubling ketika loss. Nah, loss ini adalah closing. Jadi gini, anggaplah Bapak 0,1 loss. Nah, di bagian lot multiplier anggaplah Bapak berubah misalnya 1,5. Maka lot berikutnya, order berikutnya dia akan dikalikan dengan lot multipliernya. Kalau Bapak setting 2 ya, kalikan 2, berarti lot berikutnya adalah 2 lot, misalnya 0,2 lot gitu. Kalau Bapak rubah money management adalah martingale. Nah, ketika profit dia baru balik lagi. Tapi hitungannya tetap sama Pak ya, martingale ini tetap hitungannya adalah min risk juga. Lot awalnya pakai min risk. Jadi yang inisial itu hanya ini Pak. Yang menggunakan nilai inisial adalah yang di bagian fix sama fixed ratio. Ya, yang menggunakan input parameter inisial lot, Bapak rubah fix. Nah, ketika Bapak rubah inisial lotnya, anggaplah inisial lotnya 0,03, maka 0,03 robot akan ambil. Atau Bapak rubah ke bagian fixed ratio. Fixed ratio ini berubah, lalu Bapak setting juga inisial lotnya. Jadi tidak, yang menggunakan fitur inisial lot adalah fixed ratio dan juga fix. Selebihnya adalah min risk persen. Bapak menggunakan yang balance itu min risk persen. Rumusnya gampang, min risk dibagi 100 kali balance dibagi 1.000. Itu dia lognya. Lalu ya itu dia money management seperti itu. Oke. Artinya Bapak bisa atur mau pilih yang statik, yang semi dinamis atau dinamis. Bisa Bapak atur atau martingale, bisa juga atau money. Nah, ini ada juga money. Nah, tetap min risk Pak. Jadi gini, berapa uang yang Bapak ingin tentukan sebagai patokan rugi? Misalnya $100. Dari berapa? Dari 1.000. Bapak punya modal 1.000, Bapak ingin ketika ordernya loss $100, berarti 10% Pak ya. Di min risk-nya itu 10% Bapak rubah. Min risk 10%, ya. Min risk 10%, namun di sini berkorelasi dengan stop loss Pak, kalau money Pak. Berapakah besaran lotnya? Saya ingin rugi 10%. Ya. Dengan stop loss sekian pip, misalnya 30 pip. Nah, robot akan menyesuaikan lotnya secara dinamis. Kalau money ya, misalnya gitu. Berapakah lotnya jika saya sudah tetapkan 10% kerugian, lalu dengan jarak stop loss, dia stop loss harus diisi Pak. Kalau Bapak pakai money, kalau stop loss nggak diisi, error dia. Nanti zero divide ya, nggak ketemu apa, out of range nanti apanya itu. Harus kalau yang money ini, karena dia kan menghitung lot, namanya money management adalah menghitung lot. Uang yang ditetapkan, uang
itu pasti Pak, pas. Ya. $100, udah. Bapak tetapkan 25 pip stop loss-nya. Berapakah lotnya? Ya lotnya 0,4. Berarti kan 0,4 jika. Kenapa? Stop loss ya, mesti diisi ya? Ya, kalau money, ya. Jadi tuhannya begini, berapakah lot yang akan dibuat oleh robot dengan kondisi min risk persen? Anggaplah 10%, berarti kan $100. Oh, saya ingin $100, berarti min risk persennya 10%. Bapak tulis 10%, Bapak akan cek berapa stop loss-nya. Anggaplah stop loss-nya 25 pip. Berapakah lotnya ketika stop loss 25 pip dengan batas kerugian $100, maka kurang lebih 0,4. Ya kan, Pak? Kurang lebih 0,4, kurang lebih seperti itu. Oke, itu money management, lalu trading management di sini. Nah, di sini trading management Bapak bisa ada atur, saya lupa deh, fitur apa aja yang aktif di Bapak, saya coba cek lagi. Kalau trading management ini memang, sebentar. Kalau video tutorialnya mungkin saya bikin dua lah ya, dua pengenalan dasar kali ya. Karena kalau tutorial yang besok kita create adalah strategi murni. Kenapa strategi nggak dicampur? Kalau trading management ada juga di bagian apa masa trader sih Pak, masa trader sama Bapak karena ini bagian daripada fitur statik, fitur yang umum, fitur yang kenapa orang bikin robot di kami ada fitur-fitur yang sudah ada gitu. Kita nggak perlu lagi develop susah-susah gitu karena develop money managementnya rumit gitu loh. Aduh rumit gitu, udah ada. Kita nggak perlu lagi nulis ulang, sudah kita hanya maintenance kestabilan programnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau pembuatan robot adalah sebenarnya pembuatan indikator sebenarnya, Pak. Ya. Indikator, Pak. Nah, kalau strategi ini Bapak bisa pelajari. Saya nggak tahu deh. Bapak coba dulu pahamin yang di video tutorial Master Trader. Karena fokus kalau dikembangkan bisa panjang, namun kalau yang karena strategi aja urusan ini cukup panjang tuh. Kenapa fast super trend? Ada apa di baliknya? Saya terangkan ini rumus pertama adalah gini gambarannya. Dipahamin sehingga klien bisa paham gitu. Trader memang harus paham ya. Kenapa? Ya, kalau ada pertanyaan saya tanya ya. Boleh. Saya di master data dulu ya. Nanti ya, bisa. Master trader itu sebagai ya bahan dasar untuk memahami fitur-fitur. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan ke Mas Ali juga boleh, nanti kita akan langsung jawab. Oke, yang berikutnya. Oke lah, ini sudah mengenai lot manajemen. Nah, sekarang mengenai true safety-nya robot ini apa saja? Nah, di situ ada stop loss, ada trailing stop, ada juga target profit atau target equity, ada juga batasan kerugian berapa. Jadi equity apa di sini ya? Di sini adanya equity target adalah berarti keuntungan. Target profit ya di sini equity target bisa Bapak rubah juga jadi negatif juga bisa. Untuk proteksinya dari equity bisa ada stop loss, trailing stop, ada juga di sini Bapak menggunakan order expire di menu order expire menit. Jadi Bapak bisa tentukan nih. Oke, ini order saya mau setting berapa menit? 60 menit kah? 240 menit kah? Ya kan? Atau misalnya 1440 menit buat satu hari atau 800 menit bisa berubah. Ada di bagian order expire. Nah, kenapa? Pivot time bukan ya? Bukan pivot time frame ya? Oh, kalau itu hanya untuk garis objek aja, Pak. Dia nggak dihitung itu, Pak. Oh. Membantu untuk trader ya membantu aja sih gitu, menempatkan misalnya stop loss manual apa itu hanya buat fitur tambahan aja. Karena beberapa trader sembari dari Pak dia mengganggu capek robot, dia minta fitur itu ya udahlah, karena banyak sering orang minta ya udahlah kita build in itu bisa diubah. Order expiration minute. Order minute. Nah, artinya Bapak bisa atur berapa order yang terbuka. Misalnya Bapak udah tereksekusi, saya mau hanya 5 jam. Berarti 300 menit.
Bapak ketiknya. Ya. Oh, ini ininya menit ya? Yang mana Pak? Satuannya menit ya? Menit. Satuannya menit ya? Menit. 1 hari berarti 1440 menit. Kalau 4 jam berarti 240 menit. Betul, satuannya menit. Nah, itu untuk kontrol lamanya order. Jadi robot akan menghitung waktu order dibuka dan sampai berapa menit dia akan closing. Nah, itu juga. Itu untuk yang kalau ingin digunakan. Kalau 0, robot nggak hitung Pak ya. Jadi kalau nggak mau pakai expired order, dibikin 0. Jadi kalau disable dalam nilai-nilai biasa kan nilai value itu 0 itu bisa menjadi disable. Seperti itu. Lalu yang buat closing, posisi closing ini ada juga nih sini. Jadi ini penting nih Pak. Wah ini kenapa order tertutup? Ya kan? Nah kadang si klien bingung. Nah order tertutup satu dari stop loss. Saya atau trailing stop loss atau take profit tapi berwarna biasanya. Kalau stop loss take profit ada warnanya ya, di history. Bukan di settingan di mana nih? Di trading manager kan? Di paling atas Pak, kalau stop loss take profit Pak, di bagian stop loss pip, take profit pip, yang paling atas. Oh. Order terclosing dengan cara stop level atau stop loss pip maupun take profit pip, ya, berwarna biasanya. Lalu berikutnya dapat terclosing karena basket profit persen di bagian trading management ada Pak. Basket profit persen. Nah, ini bisa terclosing semua order. Nah, kalau yang basket ini gini. Anggaplah Bapak ada buy dan sell, banyak order, tiba-tiba equity-nya profit nih. Anggaplah Bapak setting basket profit persennya 3%. Jadi ketika profitnya sebesar 3% daripada balance, maka akan di-closing semuanya. Nah, itu bisa juga. Kalau mau nonaktifkan 0. Ya. Di bagian trading management. Jadi basket profit persen dibikin 0. Tidak dihitung. Atau di-disable. Ya. Di bagian itu ya ada equity target persen. Nah kalau equity target persen ini adalah target equity. Misalnya gini, Bapak modal $1.000, berarti equity $1.000. Nah saya mau ketika equity mencapai 2.000 close. Nah kenapa equity? Karena akan aktif. Ada order yang sedang aktif. Kalau balance pasif, apa nilai yang tidak pasti. Kalau equity pasti tuh. Ketika mencapai anggaplah Bapak ketik 200, cara ngitungnya gitu Pak ya. Jadi ngitungnya gampang deh. Modal saya 1.000, menjadi 2.000, berapa persen itu? Ya itu sebenarnya keuntungan 100%. Namun kalau dalam hitungannya paling gampang 200. Oh, artinya gini. Kalau Bapak ketik di bagian equity target persen 200 ya. 200 per 100 kali modal, gitu cara hitungnya Pak. Kalau saya ingin modal saya 1.000, ketika equity 5.000 stop, berhenti, saya mau withdraw, berarti Bapak ketik 500. Jadi 500 bagi 100 kali balance, nah, kayak gitu soal itu gampang. Dia akan stop Pak ya. Ini keuntungan ya. Ya, target stop trading. Itu ya, saya mau withdraw. Mau WD misalnya. Artinya kayak seperti keuntungan ya Pak ya. Iya, target equity. Jadi ketika Bapak lagi floating profit nih ya, anggaplah Bapak modal 1.000, ingin closing $200 ya gini. Modal 1.000, ketika profit 200, closing all. Nah, berapa nilainya? Berarti 120, Pak. Iya. Kenapa? Ya dari 100, dari 1.000 menjadi 1.200. Kalikannya ya 120 bagi 100 dikali balance. Nah, itu dia. Kurang lebih itulah. Ya, jadi ketika 1.200 close all. Oke. Itu ada di bagian master trader juga ada sudah dibahas seperti itu. Lalu closing berikutnya menggunakan trailing. Nah kalau trailing ada warnanya, ada stop loss Pak ya. Kalau trailing dia pakai stop loss. Siapa? Pip ya? Pip semua, dia auto konversi Pak ya. Trailing stop dan stop loss kita ini pakai auto pip, auto konversi jadi gini. 25 pip, berarti kan 250 poin. Nah itu bisa konversi dia. 25 pip di broker 4 digit, 5 digit, dia bisa auto konversi. Lalu di forex, di emas, di minyak,
Di cryptocurrency dia bisa auto konversi. Bapak nggak usah nambah nolnya, bisa diturun juga. Ini dia desimal Pak ya, bisa 0, misal stop lossnya 0,6 misalnya, 0,6 pip, berarti 6 poin. Pak saya ingin stop lossnya 6 poin, bisa, berarti 0,6 pip. Ini pip semua Pak ya, pip. Ya tinggal bisa 0, pakai bisa 0, ya, jadi nggak usah apa. Pak saya ingin 6 poin, nah kalau 6 poin itu 0,6 pip. Seperti itu. Kalau ini semuanya pip, pakai trailing stop, itu bisa meng-closing order dengan stop loss Pak, berwarna merah misalnya. Historinya ada warna merah, tapi pakai profit ya. Stop loss nilainya profit. Nah itu kalau trailing stop. Lalu yang berikutnya adalah closing order signal di bagian indikator manajemen. Nanti bisa rekam, ada linknya juga, Bapak bisa tinggal sebenarnya bisa linknya kan Zoom-nya, kita record di cloud Pak ya, Pak Sujarta ada di cloud, nanti kita kasih ke Mas Ade linknya, Bapak bisa download, bisa langsung nonton. Ya. Oke. Nah, yang bisa meng-closing berikutnya adalah di bagian close order signal. Kalau Bapak bikin through ya di bagian indikator manajemen, di bagian close order signal, kalau dibikin true artinya sebuah order akan di closing oleh signal berlawanan. Misalnya Bapak lagi nge-buy dari bawah terus naik profit, misalnya tiba-tiba signal sell muncul, maka di closing signal order buy-nya, dibuka order sell-nya. Sebenarnya ada pilihan juga, apakah hanya closing, ada 2 pilihan. Kalau yang di robot yang Starium itu ada 2 pilihan. Di closing dulu, yang profitnya nanti tunggu lagi confirmnya baru ambil order, atau langsung close order langsung ambil order berlawanan, ada juga bisa disetting. Nah itu yang sering orang bingung, kenapa order saya tutup. Cek dulu itu closing order signalnya aktif nggak? Aktif ya jangan diaktifin. Apalagi settingannya agresif, robotnya pas indikatornya agresif. Open buy sebentar karena indikatornya cepat berubah, di closing lagi. Nah di sini kadang orang bingung ya, itu close order signal sangat sensitif ya, tapi berguna juga. Dia bisa meng-closing semua order yang berlawanan. Nah, itu dia closing order signal. Karena yang itu yang terpenting, namanya ya yang paling umum adalah orang bingung, kenapa dia tidak closing apa? Error kah? Bug? Tidak. Enggak error. Ya. Jangan-jangan disetting order expire-nya. Oh iya disetting, iya nolin aja. Gitu. Kalau mau dipakai jangan disetting. Itu di bagian yang basket basket profit persen. Bapak tulis berapa? 0,2. Jangan. Kalau 0,2 aktif dia. Kalau 0 aktif, berarti 0,2% profit. Di closing semua. Jangan, nolin aja. Oh gitu ya. Kalau adalah hal itu, ya itulah yang kadang kebanyakan orang bingung di mana closingnya. Ini bug error enggak? Ada warnanya enggak? Kalau ada warna merah, berarti stop loss. Kalau nggak kena stop loss, trailing stop. Ada warnanya enggak? Enggak ada warnanya. Berarti closing oleh expire menit, atau closing by signal berlawanan, atau closing juga dengan target basket. Seperti itu. Itu yang paling banyak orang bingung. Nanti Bapak bisa sesuaikan. Oh, saya ingin closing by signal. Udah, bagian indikator, close order signal. Berlawanan. Nah, Bapak bilang, tanpa stop loss, tanpa trailing stop, tanpa order expire, Bapak aktifkan di close order signal. Ya, dari bawah berwarna biru, udah terus panjang naik. Dia panjang tuh, Pak. Baik kan sampai 3 hari mungkin. Pas dia berubah di atas, close buy-nya dia tunggu langsung sell. Nah itu fungsi daripada close order signal ya Pak ya. Bapak ingin order panjang, saya nggak mau kena take profit terlalu pendek, udahlah ikutin sepanjang warnanya si super trend, ya kan? Anggaplah Bapak satu order pakai money management martingale misalnya, martingale, ya. Pakai martingale, udah
Yang penting pakai yang strategi pertama. Pokoknya selagi udah warna masih hijau, bablas aja sampai ke atas. Berhari-hari nggak masalah. Ketika berubah, dia close tuh buy-nya. Ada, itu fungsinya. Kenapa ada fungsi itu? Untuk memaksimumkan profit berdasarkan indikator. Indikatornya harus benar dulu. Kalau salah, dia bisa di martingale lebih di indikator. Oke. Saya habiskan dulu pertanyaannya. Modal. Ya. Yang true safety ini adalah closing order. Ya. Kenapa safety? Ya, itu ada kondisi closing order. Bisa membatasi resiko. Lalu berikutnya, yang terakhir, minimum modal berapa? Nah, kalau Bapak satu posisi, ya minimum modalnya adalah minimum deposit $12. Kalau satu posisi itu saya rasa 0,1 di broker lokal, maksimum 100 pip. Masih bisa open satu posisi. Nah, robot Bapak itu bisa Bapak setting loh, Pak. Bisa setting satu order atau multiple order dengan cara indikator. Misalnya gini, Pak. Bapak buy di bagian LO di bagian LO multiple order, Pak ya. Itu canggih itu, Pak. Itu sebenarnya fungsi LO multiple order itu ada berapa robot yang sebelum LO duplicate thread. Kalau dibikin true, izinkan adanya duplikasi order. Jadi gini. Kalau false, satu order doang tuh, Pak. Nggak ada nambah order. Jadi Bapak, kalau trader udah nggak bisa kontrol jumlah order, fatal itu. Besok bangun pagi udah 30 order aja. Kalau profit, ya. Kalau loss, ya udah murah gitu. Nah ini, ada berapa, pas saya ingin udah nemukan nih, ya kan. Selagi dia follow trend, udah LO duplicate aja. Kan ada signal berlawanan. Kalau dia berwarna merah, berwarna hijau berlawanan, tinggal di closing. Nah, dia menambah jumlah order dengan indikator. Anggaplah support trend pertama, indikatornya buy, dia masih stabil buy, dia nambah lagi. Berapakah jarak yang diizinkan order berikutnya? Nah, di bagian duplicate thread level. Jadi ketika Bapak buy pertama, karena sudah LO, Pak ya, sudah LO duplicate thread sampai dengan true, ya, itu dulu. Lalu yang berikutnya adalah duplicate thread level. Berapakah level duplikasi ordernya nih? Bapak bisa atur nih 15 pip. Jadi meskipun indikatornya sudah masih mengkonfirmasi buy, robot nggak bisa. Minimum antar order 15 pip. Tambah lagi. Kalau saya mau 50 pip, 55 pip misalnya. Nah, ternyata di 40 pip muncul lagi signal buy. Dia akan ambil order. Nah, ketika di 55 pip, jaraknya dia ada signal buy, ambil posisi buy dia. Dalam kondisi profit. Atau sebaliknya. Bapak buy, harga turun. Tapi tiba-tiba masih muncul signal berbalik arah naik. Minus 55 pip. Ini kondisinya bisa minus, bisa profit, Pak ya. Yang duplicate trade level ini bisa kondisi minus, bisa kondisi profit. Levelnya, dia nggak menghitung nilai negatif, namun level. Jadi ketika buy 55 pip, profit, masih confirm signal buy, dia akan ambil lagi posisi buy. Naik lagi 55 pip ke atas, masih confirm buy, dia nge-buy lagi. Itu sebaliknya. Minus 55 pip masih ada, pas muncul hentakan buy, dia ambil posisi buy. Tapi harga turun lagi, bisa aja kan gitu. Jadi kayak martingale, bisa diatur artinya kondisinya, ya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini, Pak. Duplicate two direction. Boleh mengizinkan duplikasi dua arah. Ada buy dan sell. Jadi kalau yang tadi, kalau ini dibikin false, Bapak anggaplah LO duplicate trade sama dengan true. Namun duplicate two direction dengan false, artinya satu arah aja. Buy ke bawah ya. Buy. Harga naik, closing semua, profit. Kan itu martingale juga, martingale averaging. Atau lagi yang positif. Istilahnya apa ya? Paroli ya. Sebab kalau dalam kalau yang menambah start positif namanya paroli sistem. Menambah dalam kondisi loss martingale sistem. Nah ini ketika profit atau martingale positif lah, ya, bisa dia nambah juga.
Gitu. Jadi dia polanya seperti itu. Nah, kalau dibikin true, nah nih kalau bikin true, duplicate to direction true, boleh dua arah. Misalnya Bapak buy, namun signalnya downtrend sudah mencapai anggaplah 55 pip atau ginilah 25 pip lah kejauhan. Bapak nge-buy minus 25 pip, buy-nya Pak ya. Nge-buy, harga turun minus 25, namun Bapak ada elo duplicate, boleh membuka order berlawanan dua arah. Signalnya confirm, sell, karena sudah minus 25, dia akan nge-sell. Sell-nya berapa lot? Nah, di bagian initial lot dan lot multiplier, Bapak tinggal rubah aja. Oh, satu, nggak dimultiply, boleh. Kalau satu nggak multiply. Jadi order yang berikutnya, lot berikutnya adalah dimultiply, Pak ya. Oh, ini kenapa bertambah? Iya, itu udah ada di settingan di lot multiplier. Kalau initial lot multiplier, order kedua lah, kalau ngomong gitu. Order kedua akan dikalikan dengan initial lot multiplier. Order ketiga baru multiplier terus. Jadi hanya sekali Pak ya, yang initial lot multiplier itu, ya itu kenapa begitu? Karena biar ada pecahan ya. Pertama dikalikan 3, yang kedua dikalikan 2. Ada yang begitu juga. Ya. Buy 1 lot, sell 3 lot, sell 6 lot dikalikan. Jadi apa namanya? Oh, saya lagi Zoom meeting. Gimana? Ya, Pak. Oke Pak ya, itu cukup ya. Penting. Itu nanti Bapak setelah bereksperimen, fungsinya akan berguna sekali. Bapak akan berguna sekali lah. Defaultnya nonaktif, ya. Defaultnya satu arah aja, satu posisi saja. Jika Bapak ingin bereksperimen, silahkan, mudah sekali sebenarnya. Robot ini kita bikin dengan pola yang sebenarnya, kok banyak sekali enggak? Ini mudah sebenarnya. Kalau kurang Bapak paham, lihat videonya ataupun nanya ke Pak Ade, kita akan berikan solusi jawabannya. Lalu berikutnya yang terakhir apa lagi? Oke ya. Kalau model awal ya kalau satu arah $200. Kalau banyak arah, banyak order, multiple order ya $500 ke atas lah. Tergantung berapa order yang opennya kan gitu. Berapa order? Kalau satu order ya $200 cukup. Oke. Oke, manajemen bisa dirubah. Cara kerja robot ya tergantung pilihan Bapak. Mau dibikin multiply, duplicate kah, atau mau dirubah strateginya yang cepat kah, yang lamban kah, itu tergantung pilihan Bapak. Robotnya bisa dipilih. Kita tidak fix robot, kadang hidden. Enggak, kita open. Open strategi, artinya strategi bisa dituning kok. Ada optimisasi. Bapak kalau di robot nggak ada optimisasinya, strateginya sudah optimisasi. Nggak bisa dituning, ya nggak bisa dioptimisasi. Robot yang baik adalah membuka fitur untuk input parameternya, khususnya yang strateginya. Dituning, biar bisa dioptimisasi, hasilnya bisa lebih efektif gitu ya. Jadi, nah ini dia. Cara kerja robotnya gimana? Ya, strategi yang Bapak pilih. Open pada saat apa? Waktunya bisa diatur juga, harinya bisa diatur juga. Strateginya mau yang breakout, mau yang reversal, tergantung pilihan strategi modenya. Closing pada saat apa? Nah, ini dia. Bapak bisa menggunakan closing menggunakan stop loss, trailing stop, by signal dengan cara berlawanan bisa. Oh iya. Optimal time frame berapa? Kalau optimal ya di time frame antara M15 ke atas. Di bawah M5, M1 agresif sekali, ada banyak sekali biasnya ya. M30 lah ya, lebih stabil lah. Kalau indikator menurut saya sih, tapi kalau indikator custom sih M15 sih ya, kalau terlalu H1 agak delay juga. M15 sudah bagus. M15 sudah bagus. Konanya closing by signal itu dari itu dong, dari indikatornya. Iya, anggaplah Bapak pilih yang fast super trend. Ketika dia berwarna hijau dia buy, anggaplah nggak pakai stop loss, nggak pakai trailing stop, nggak pakai order expire, hanya pakai close order signal. Udah itu udah standby aja. Ketika berubah warnanya, ya, anggaplah karena Bapak ada kondisi, ada 4 kondisi kan, bisa juga satu kondisi. Sebentar ya. Ya. Nah,
Anggaplah Bapak hanya warna. Nah, ini yang paling gampang. Anggaplah Bapak supertrendnya satu kondisi, hanya warna. Mungkin ya saya kasih bonus deh, ya, biar nggak bingung deh. Karena Bapak bisa aja jadi benar-benar ngikutin warna. Karena si supertrend bisa menggunakan signal warna perubahan pertama. Ketika berubah, itu sudah signal atau warna gitu loh. Jadi anggaplah gini. Ketika warnanya hijau, dia nge-buy satu posisi, nge-buy, nggak pakai stop loss. Nah, ketika anggaplah time frame-nya M30, Pak ya, berwarna hijau, buy di bawah. Ketika berubah, dia nge-buy, dia tahan terus, nggak closing. Pas berubah warna merah, dia closing buy-nya. Nah, itulah fungsi close order signal. Buy indikator. Ya, mau saya begitu, Pak. Bisa. Jadi buy signal. Ya, ada. Itu bisa maksimum. Dia nggak agresif. Jadi memang harus Bapak lihat warna, dia ikutin warna indikator. Bapak bisa tuning indikator, jangan terlalu agresif. Ya, Bapak bisa tuning lah. Ya, bisa tuning. Jamnya bisa dituning juga, harinya bisa tuning. Bapak mau hari apa aja nih? Hari Senin Jumat nggak trading? Bisa. Ya, bisa nggak trading di hari Senin Jumat, bisa Bapak setting dia bagian hari. Jamnya Bapak bisa rubah. Nah, kalau jam dia jam server, nah Bapak tinggal lihat aja di chartnya. Biasanya sih jam server GMT 3, kita GMT 7, WIB GMT 7. Misalnya Bapak ingin trading jam 9 malam, jam 21, berarti GMT 7. GMT 7, broker biasa GMT 3, selisih 4, berarti jam 21 dikurang 4, jam 17. Nah, di robotnya Bapak jam 17 sekian mulai tradingnya, berarti jam GMT 7 lokal. Oke, Pak Sudiarta, saya rasa ini saya sudah dapat. Mungkin yang tadi indikator apa namanya Pak? Apa ya? Yang satu indikator tadi yang warna itu, kayaknya dimasukin aja, nanti Bapak bisa pilih. Iya, paling simpel. Super trend color misalnya, Bapak tinggal bisa pilih itu. Kalau itu nggak pakai filter, Pak, dia pakai warna, murni satu warna. Mulai dia berubah warna, selagi warnanya dia warna, perubahan warna deh. Di warna yang hijau itu dia nge-buy, di warna merah itu nge-buy. Kalau Bapak rubah agresif di time frame-nya, nah, rubah strategi indikatornya bukan indikator, gini Pak. Indikatornya Bapak tuning di robotnya. Bapak nggak perlu tuning di indikatornya. Indikator akan di-lock oleh robot. Nah, ada di bagian menu parameternya indikator, sudah saya pindahin, ini kita pindahin ke robotnya. Contoh Bapak buka chart nih, Bapak drag lah super trendnya, Bapak lihat parameternya apa, berapa periode yang Bapak rubah, udah Bapak masukkanlah ke robotnya. Istilahnya Bapak tuning gambar visual dari Bapak lihat, dari indikator yang Bapak drag ke chart, Bapak rubah-rubah periodnya, ini cocok nih periodnya nih, sekian. Nah, Bapak catat, Bapak rubah nih period indikator yang Bapak setting itu ke nilai parameter robotnya, maka akan sama tuh. Ya. Kalau mau nyamainnya begitu, Bapak contoh dulu Pak di chart, udah dapat settingannya, pindahkan nilainya ke robot, maka robot akan sama dengan indikatornya. Seperti itu. Oke, ada lagi Pak Sudiarta, mungkin besok kami sudah bisa rilis. Di sini Bapak dapat apa namanya yang satu namanya super trend color. Super trend color adalah tanpa dia follow color super trend, ya. Itu paling gampang. Yang kedua adalah yang tadi Pak ya, yang ada 4 kondisi. Super trend H1 berwarna hijau, super trend saat ini berwarna hijau, MA lebih besar, lalu crossover bisa Bapak pilih. Bapak nanti bereksperimen mana yang lebih lebih profitable. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Sudiarta? Kami sudah jelas, kami akan develop, jadi kita nggak ada misinterpretasi lagi. Oke, Pak Sudiarta. Thank you Pak. Oke, sama-sama. Oke, minta izin Pak, ini yang mungkin nanti kita edit jadi konten mungkin gimana, atau kita tim editor bisa bagaimana? Apakah diizinkan Pak? Zoom ini. Boleh Pak ya. Oke, nanti yang yang kita bisa edit nanti bagian tim editor akan coba mereviewnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Sudiarta. Besok kami kami
hari ini kita langsung develop apa yang Bapak butuhkan supaya kita bisa selesai di developmentnya. Oke Pak, sudah cukup Pak ya? Ya. Oke, selamat sore Pak Sudiarta.